Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, terutama para penghobi tanaman kurma, baik yang di Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam maupun negara-negara Asia lainnya. Di pagi hari ini, izinkanlah saya untuk menerangkan tentang bahan apa sajakah yang sangat bagus untuk kita pakai di dalam budidaya tanaman kurma. Menurut pengalaman saya selama ini, ketika membibitkan tanaman kurma, pengaruh media mempunyai peranan yang sangat penting ya, baik untuk pertumbuhan maupun untuk perkembangan tanaman tersebut sejak kita tanam ya. Mulai dari polybag, sebelum akhirnya kita pindahkan ke dalam media pot, selanjutnya kita pindahkan ke media tanah di lahan pertanian atau perkebunan yang kita miliki ya. Baik teman-teman semua, mari akan saya tunjukkan bahan yang selama ini saya gunakan di dalam budidaya tanaman kurma. Agar bibit kurma yang kita tanam tumbuh dengan baik dan sehat ya, maka diperlukan bahan-bahan yang cocok dalam budidaya tanaman kurma ini. Apa sajakah bahan-bahan yang kita gunakan di dalam budidaya tanaman kurma ini? Mari kita lihat ya. Bahan utama di dalam budidaya tanaman kurma, saya menggunakan ini tanah sawah ya. Tanah sawah berbeda dengan tanah pegunungan. Tanah sawah memiliki warna yang sedikit lebih tua ya, warnanya atau sedikit kehitam-hitaman. Sebenarnya dengan menggunakan media tanah saja, bibit kurma sudah tumbuh dengan baik ya. Namun tentu saja kalau kita mencampurkan dengan bahan lain, itu akan lebih baik lagi. Yang kedua ini adalah jenis tanah dari pegunungan. Tanah pegunungan memiliki warna sedikit kekuning-kuningan atau coklat muda ya. Dalam keadaan kering, tanah ini terlihat lebih kuning lagi bila dibandingkan dalam keadaan basah seperti ini ya. Ini pun merupakan bahan yang sangat baik di dalam budidaya tanaman kurma. Yang ketiga, kita bisa juga menggunakan pasir sebagai campuran atau bahan tambahan untuk melengkapi kedua media tersebut ya. Kebetulan pasir yang saya gunakan ini adalah pasir yang berasal dari pinggiran sungai ya. Lihat di video sebelumnya saya sudah menunjukkan lokasi dan di situ saya mengambil pasir dari sungai ya. Media yang keempat yang kita gunakan sebagai campuran yang sangat baik bagi budidaya tanaman kurma adalah sekam bakar maupun sekam yang belum dibakar ya. Di sini saya mencampur antara kedua bahan tersebut ya, yaitu sekam bakar dan sekam yang belum dibakar atau sekam mentah. Agar lebih baik lagi, tentu saja kita bisa menambahkan pupuk kandang. Ini pupuk kandangnya berasal dari limbah kambing ya, atau dari kotoran kambing yang sudah kering. Lebih baik lagi apabila menggunakan limbah kambing yang sudah hancur dan sudah bercampur dengan tanah. Ini sedikit masih kasar dan masih berupa butiran-butiran atau biji-biji kotoran kambing ya. Seperti yang teman-teman saksikan,
saya mencampur 5 bahan tersebut menjadi satu ya, dan kita aduk seperti ini sampai merata. Mungkin diperlukan waktu beberapa menit agar media ini dapat tercampur secara merata ya. Biasanya hasil pencampuran kelima media ini bila sudah matang akan terlihat warnanya kecoklat-coklatan ya. Dan kita lihat seperti ini, saya rasa ini masih memerlukan tambahan tanah lagi ya. Dan apabila kita merasa campuran sekam bakarnya masih terlalu sedikit, kita bisa menambahkan ya, sesuai dengan yang kita inginkan. Setelah tercampur secara merata seperti ini, maka bahan ini sudah siap untuk kita gunakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan pohon kurma yang kita tanam atau kita pindahkan ke media pot yang lebih besar ini dengan media yang lebih proporsional dan lebih lengkap. Mudah-mudahan tanaman kurma atau pohon kurma yang kita tanam ini akan tumbuh dengan baik, akan tumbuh dengan subur sesuai dengan harapan kita. Seperti yang Anda saksikan di sini, sahabat-sahabatku semua, karena tadinya menggunakan media yang kecil atau terbatas, maka daunnya ini sedikit bermasalah dan kurang sehat ya. Pohon kurma ini sudah berumur 5 bulan, namun pertumbuhannya sedikit terhambat karena menggunakan bahan yang tidak sesuai atau bahan yang kurang pas ya. Mudah-mudahan dengan menggunakan komposisi yang ideal seperti ini, maka bibit kurma yang kita tanam hari ini mudah-mudahan akan sehat dan cepat besar ya. Ini tinggal kita siram saja agar tanaman ini menjadi segar ya. Saya selalu berusaha untuk menyiram bagian atas juga ketika melakukan perawatan terhadap tanaman kurma ya. Untuk bibit yang baru kita pindahkan di pagi hari ini, kita cukup menyiramkan 1 atau 2 gayung saja. Dan ini setelah kita siram seperti ini, maka sebaiknya pot beserta pohon kurma ini kita letakkan di tempat yang teduh dulu ya, selama 1 minggu. Setelah itu baru kita letakkan di tempat yang terkena sinar matahari secara langsung. Sahabat-sahabatku semua, mari kita lihat beberapa contoh tanaman kurma yang usianya 5 bulan. Sama seperti ini ya, yang menggunakan media yang berbeda. Dan akan kita lihat bagaimanakah keadaan atau perkembangan yang terjadi ya. Sahabat-sahabatku semua, para penghobi tanaman kurma, di dalam pot yang tanggung ini saya mengkomposisikan beberapa bahan yang terdiri atas tanah, pasir, sekam bakar, dan juga pupuk kandang. Namun saya ingat waktu itu komposisi pasirnya sedikit berlebihan atau kebanyakan ya, sehingga pohon kurma yang kita tanam ini perkembangannya agak terhambat
dan daunnya sedikit tipis ya. Perlu diingat bahwa ini adalah contoh kurma betina umur 5 bulan lebih. Sedangkan yang kedua ini pun tidak terlalu sehat ya. Kondisi batang maupun kondisi daun dari tanaman kurma ini tidak terlalu bagus ya. Karena kita menggunakannya, maksud saya karena waktu saya menanamnya ini terlalu banyak menggunakan campuran tanahnya ya. Artinya sekam bakar dan pupuk kandang serta pasirnya ini terlalu sedikit. Sehingga kondisi pohon kurmanya tidak terlalu bagus ya. Sedangkan untuk pohon kurma yang berumur 5 bulan ini pun nampak sedikit lebih baik ya dibandingkan dengan beberapa pohon kurma yang sudah kita lihat barusan. Namun ketika menanamnya waktu itu saya terlalu banyak menggunakan sekam bakar dan pasir ya. Artinya ini tanahnya tidak sesuai dengan ukuran dan juga saya waktu itu hanya menambahkan sedikit saja pupuk kandang. Sehingga pohon kurma ini sedikit terlambat juga perkembangan atau pertumbuhannya ya. Dan kita lihat daunnya walaupun sehat, tapi ini kurang berisi atau agak halus ya. Sahabatku semua, para penghobi tanaman kurma. Adapun yang terakhir ini umurnya beda 1 bulan. Ini sudah berumur 6 bulan ya. Kita lihat mulai dari bagian akarnya cukup sehat dan besar ya. Juga pokok pangkal dari pohon kurma ini sangat sehat dan sangat hijau ya. Begitu pula daun-daun yang dimilikinya semuanya nampak segar dan nampak sehat. Karena komposisi media tanam yang saya gunakan ini sesuai dengan teori yang saya terapkan barusan ya. Demikian saja keterangan saya mengenai bahan yang baik atau bagus untuk menanam atau menyemai bibit kurma yang kita miliki. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dari informasi ini bisa membantu saudara-saudara kita atau rekan-rekan yang sedang berusaha budidaya tanaman kurma. Bila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan dan tulis pada kolom komentar ya. Insya Allah akan saya jawab semampu saya, akan saya jawab sebaik-baiknya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menyimak. Sampai bertemu dengan saya pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.